Sobat Asik, jumpa lagi dengan saya, Pribadi Mumpuni Adi, pada channel Asiklopedia. Pada video kali ini, saya akan melakukan tutorial ngoprek sebuah IP kamera keluaran Bardi Smart Home yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, harga smartphone ini kurang lebih dibanderol sekitar Rp250.000. Ini adalah contoh perbandingan produk Bardi IP kamera dengan produk Bardi lainnya. Yang membedakan di sini tentu adalah di bagian visible angle. Untuk yang kecil ini dia hanya 105, berbeda dengan yang tengah. Yang tengah ini dia bisa 360 derajat. Nah, tetapi semua produk Bardi ini menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz. Dan yang paling membedakannya adalah tentu saja kemampuan untuk tahan air atau waterproof. Untuk produk ini dia tidak bisa tahan air, sehingga apabila Anda ingin gunakan untuk outdoor, Anda harus menyimpannya di tempat yang aman sehingga tidak akan terkena percikan air hujan. Produk Bardi ini by default dia hanya bisa kita monitoring menggunakan aplikasi pada smartphone. Ini adalah contoh penampakan aplikasi Bardi Smart Home untuk static IP kamera. Kita bisa lihat, ini adalah proses perekamannya. Kemudian kita juga bisa melakukan playback di sini. Nah, terus bagaimana kalau kita mau melakukan pengecekan CCTV tapi tidak menggunakan smartphone? Misalnya, kita ingin menggunakan laptop atau PC atau mungkin TV. Apakah itu memungkinkan? Nah, ternyata jawabannya memungkinkan karena Bardi IP kamera ini sudah dilengkapi dengan fitur yang disebut sebagai OnVIF. OnVIF adalah singkatan dari Open Network Video Interface Forum. Nah, pada fitur OnVIF ini berguna agar IP kamera bisa terdeteksi dan diakses ke NVR. NVR ini adalah sebuah perangkat perekam yang berbasis protokol internet. Nah, dengan adanya NVR ini, kita bisa memantau IP kamera 24 jam melalui monitor seperti yang biasa digunakan untuk kamera keamanan. Kelebihannya lainnya dengan adanya fitur OnVIF adalah koneksi menggunakan jaringan lokal sehingga tidak membutuhkan jaringan internet. Yang kedua, daya simpan besar karena kita dapat menggunakan hard disk dan juga bisa dipantau lewat monitor atau TV tanpa menggunakan internet. Nah, untuk dapat mengaktifkan fitur OnVIF ini, bagaimana langkahnya? Ini adalah tampilan dari aplikasi Bardi kita. Pastikan bahwa kita sudah mengaktifkan fitur OnVIF ini. Kita bisa klik di tanda titik 3 ini. Lalu kita geser, kita pilih pada bagian OnVIF. Pastikan dia sudah menyala. Nah, by default, password dari Bardi IP kamera adalah admin. Jadi default passwordnya adalah admin. Kalau kita ingin melakukan reset password, di sini kita bisa melakukan, kita klik, lalu kita ganti dan masukkan current passwordnya adalah admin, lalu kita ketikkan password yang barunya. Langkah selanjutnya, kita perlu mendownload sebuah software yang namanya adalah OnVIF Device Manager. Nah, ini bisa didownload di halaman ini atau bisa dibaca pada deskripsi video. Setelah kita download, kita buka softwarenya OnVIF Device Manager. Maka otomatis di sini dia sudah mendeteksi IP kamera kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu login. Kita masukkan di sini username-nya adalah admin. Kemudian kita gunakan password default-nya adalah admin. Lalu kita lakukan login. Lalu kita klik lagi pada device yang ada. Untuk bisa melihat tampilan IP kamera, kita bisa pilih pada bagian live video atau video streaming. Misalnya saya klik pada bagian live video.
Ini adalah tampilan real time dari IP kamera Bardi. Akan tetapi, software on-fifth device manager ini bisa dibilang memiliki fitur yang cukup terbatas. Salah satu fitur yang tidak dapat dilakukan adalah untuk melakukan perekaman. Nah, untuk melakukan perekaman, kita akan menggunakan bantuan software OBS atau Open Broadcast System. Dengan software OBS ini, kita akan lakukan live streaming dan nanti akan otomatis tersimpan ke YouTube, sehingga bisa menghemat memori penyimpanan di komputer kita. Baik, ini adalah tampilan OBS saya. Ini sudah terbuka. Saya akan pilih di bagian scene. Sini saya sudah menyiapkan scene-nya adalah scene 6. Seperti ini. Lalu di bagian sini, ini ada tanda tambah ya. Ada tanda tambah. Kita lakukan add. Lalu kita pilih adalah media source. Kita ganti namanya, misalnya adalah IP kamera Bardi. Lalu bagian checklistnya kita matikan. Lalu restart playback juga kita matikan. Ini juga kita matikan. Nah, yang penting adalah pada bagian input file. Pada bagian input file, kita tulis adalah seperti ini, rtsb.2, lalu garis miring 2 kali, lalu admin.2, lalu password. Passwordnya disesuaikan dengan password Bardi kita. Lalu add, lalu ini adalah IP tempat Bardi kita, IP kamera kita terkoneksi. Di sini saya tulis X, artinya Anda bisa cek. Biasanya dia nomor berapa. Ini tergantung pada settingan di WiFi masing-masing. Lalu titik 2, ini ada 8554 streaming channel 101. Atau pada kasus saya adalah seperti ini. Ini akan saya kopikan. Maka di sini saya akan lakukan paste. Lalu kita pilih OK. Nah, maka sini IP kamera Bardi-nya sudah muncul. Ini kita bisa atur ukurannya. Kita sesuaikan dengan ukuran layar kita. Baik, berikutnya kita akan melakukan live streaming menggunakan YouTube. Baik, di sini saya men-skip beberapa step. Pastikan Anda sudah siap untuk melakukan live streaming, lalu kita kopikan di bagian stream key-nya ke dalam software OBS. Kita kembali lagi ke software OBS, lalu kita masuk pada bagian setting di sini. Lalu pada bagian stream, kita paste stream key yang sudah kita dapatkan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita tinggal melakukan start streaming. Nah, berikut ini adalah tampilan dari live streaming yang sudah kita lakukan dan sekarang dia sudah online ke YouTube. Jika kita ingin mengakhiri, kita tinggal mengklik pada bagian end stream saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada video berikutnya.